Om Swastiastu, Herbal Jungkumis akan bikin produk yang berbasik bawang berlian atau bawang dayak. Aji itu memproduksi apakah sudah ada pohonnya mungkin dari apa, kemudian Aji kelola sampai jadi produk, atau dari nol Aji proses. Apakah dari sudut pandang kelahiran secara pendekatan holistik dari penyembuhan Aji ini kita bisa tahu Ji, ini enggak cocok nih ngambil kerjaan ini, harusnya cocoknya ini. Ada yang mau request nggak guys? Tahun berapa? Beli Eka. Tanggal berapa? Boleh? Tanggal berapa? Bagian pinggang diperhatikan karena unsur airnya kurang. Ada dari memang kelahiran kita seperti itu. Ya. Nanti kan muncul nih. Oh ini kok kenapa lengkap? Kenapa saya sakit? Genetik. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official, Abdi Putra di sini. Kalau kita googling tentang pengobatan, misalnya nih, halo ChatGPT, aku lagi sakit kepala. Halo Gemini, aku lagi lemes banget nih. Yang muncul biasanya rekomendasinya adalah obat kimia pasti. Padahal ternyata kita bisa ambil pengobatan itu secara tradisional. Istilah kerennya namanya usada. Oh my god. Wow. Dan hari ini kita udah ditemenin sama narasumber kita, Jigo. Om Swastiastu. Swastiastu Jigo Singapura nih. Swastiastu. Katanya nama tren terkenalnya Ji Jungkumis. Nggih, Jungkumis. Di pengobatan memang seperti itu. Nggih. Pokoknya kalau udah mau nyari obat nyarinya Ji Jungkumis. Nah, setengah ada silakan. Niki kalau ngomongin tentang pengobatan Kenten, kan kita di Bali ini mengenal istilah usade. Bahwa semua hal, semua penyakit sudah ada obatnya yang diturunkan langsung dari Tuhan melalui sastra-sastranya. Sebelum akhirnya berkembang menjadi obat kimia kan seperti enten Ji ya. Menurut Aji, apakah masyarakat sekarang itu harus tahu tentang pengobatan tradisional seperti ini, atau ya sudahlah kita ikut perkembangan zaman tentang obat medis? Nggih, Swastiastu. Kalau di Bali kita mestinya menghargai ya, menghargai budaya leluhur yang sudah begitu lama secara empiris dipakai, walaupun saat itu belum ada namanya penelitian kimia, tetapi kenyataannya kan memberikan kesembuhan. Nah, tanaman-tanaman obat yang ada di Bali ini sangat recommended sebenarnya. Kenapa demikian? Tubuh kita ini kan terdiri dari panca mahabhuta. Sedangkan tanaman itu kan bagian dari panca mahabhuta. Apapun yang ada di dunia ini tanpa buatan itu adalah sama unsur dengan kita. Cuman jumlahnya yang berbeda. Oleh sebab itu tanaman herbal atau bahan-bahan yang herbal yang berasal dari alam ini sangat baik. Kenapa demikian? Satu, bagi orang yang sehat, mungkin minuman itu akan menjadi minuman biasa obat itu. Tetapi bagi orang yang sakit, minuman itu menjadi obat. Itu. Nah, jika lebih sedikit pun itu tinggal minum aja sudah selesai. Tidak ada namanya residu, semua bisa diserap oleh tubuh kita. Asal kita memberikan juga recommended yang bagus. Sakit apa dan lain sebagainya kita sesuaikan ini. Biar pas nggak nyimpang nanti. Betul. Tapi apakah semua penyakit itu ada pengobatannya secara tradisional, Ji? Semua penyakit sebenarnya ada pengobatannya. Semua penyakit. Iya, oleh sebab itu kita harus mau menggali. Nah, di sini kan sudah ada pengalaman yang sangat menentukan. Makanya ada orang bilang pengalaman guru utama. Nah, oleh sebab itu yang nama empiris itu kan melalui pengalaman. Oh ternyata sembuh seperti ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, secara manusiawi, siapapun itu sakit sekarang berobat biar jadi sembuh. Tetapi yang perlu kita pelajari, sejauh mana sih organ kita bisa menyerap dan mengolah apa yang dikonsumsi itu. Yang namanya herbal itu perbaikan. Regenerasi sel itu perlu waktu 90 hari minimal. Tetapi orang baru berobat atau mengonsumsi minuman herbal baru seminggu mau sembuh. Padahal baru ada perubahan sedikit. Sama seperti luka. Yang baru dikit aja kering udah berhenti. Kan percuma, sia-sia jadinya. Itu yang terjadi. Maka sekarang lebih banyak kita harus mengedukasi masyarakat. Biar
dia itu melakukan tindakan preventif terhadap kesehatan ini. Ya, jangan sampai sakit baru berobat. Maintenance kesehatan itu bagaimana caranya? Kan mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati betul. sebenarnya ya. Betul. Iya. Jangan nyari obat, sebenarnya nyari pencegahannya gimana Iya, gitu betul. ya. Apalagi kalau udah tahu obatnya, kita tidak bisa sekarang minum sekarang jadi. Iya, betul. Kayak Itu harus jago paham tabil. dulu ya. Tapi ini kita lebih ke spesifik Ji. Kan pengobatan itu banyak sekali. Dan salah satu pengobatannya adalah dalam bidang holistik itu Ji. Nah, apakah setiap orang yang punya sakit, kadang-kadang diagnosanya itu baru ketahuan di umur 27, di umur 30, di umur 40. Padahal sewaktu muda dia olahraganya aktif sekali. Tiba-tiba umur 25 baru terdiagnosa kena kanker. Apakah itu secara tradisional bisa atau secara kita di Bali bisa diketahui Ji? Oke, terima kasih. Kalau mau kita tahu, dari awal kita sebenarnya sudah tahu. Kenapa? Dengan hari kelahiran kita, dengan tanggal lahir kita akan tahu 5 elemen kita. Seperti apa? Ada kayu, air, api, tanah, dan logam. Nggih. Dari 5 elemen itu setelah kita cek, bagian mana yang kurang. Ya. Nah, itu yang lemah. Yang lemah itu kita rawat. Sama seperti kalau masih muda kan tidak terasa apa. Sama seperti contohnya beli kendaraan baru. Iya. Kalau baru langsung digas tidak masalah. Iya. Tetapi seiring waktu kita akan terjadi, muncul. Sama dengan kita juga. Jika lebih dini kita tahu bagian organ mana atau unsur mana yang kurang, itu dirawat. Ya. Sehingga akan menjadi simbang. Nggih. Ya, yang kurang itu diperbaiki akan menjadi simbang. Sehat itu kan simbang, bukan kuat. Ya. Nah, jika sudah seimbang maka orang itu menjadi sehat gitu. Iya, jadi tidak terlalu tidak terlalu A, tidak terlalu B begitu lagi. Iya, Ji. betul. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi Ji, langsung ke contoh misalnya yang lahirnya itu penuh dengan promo Ji. Misalnya 11 deh. Nah, genten misalnya 1 Januari 2011 lahirnya. 1 Apakah kita bisa tahu Ji dia sakitnya kapan apa dia? Ya, terima kasih. Kalau ini tiang melakukan pendekatan diagnosa, memang selama ini orang tahu, oh sakit ini obatnya ini. Ya. Tapi kan belum tentu. Si ama tensinya tinggi, pakai contohnya daun salam bagus. Iya. Tapi si B mah tensi rendah pakai daun salam justru tambah sakit. Oh. Nah, itu kita harus tahu organnya, tahu kelemahan dan tahu apa potensi yang ada pada dirinya. Iya. Nah, kalau dari itu kita lihat kebetulan yang maaf ya belajar numerologi ya. Iya. Nah, ini berbagi juga gitu. Ini saya yakin habis ini nih banyak yang nanya ini. Nah, tidak masalah. Kalau Kru-krunya dengan pada ngantri nih. kalau dengan cara ini saya bisa membantu orang, kenapa tidak? Saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berbuat. Itu kan berkah dari Tuhan. Astaga. Yang mesti kita bagi kepada orang lain. Nggih. Tanggal berapa? Mau nih Kang? Ada yang mau request nggak guys? Tahun berapa? Beli Eka. Tanggal berapa? Boleh? Tanggal berapa? Tanggalnya? Mau Novi berapa? 2 November 2 85. November 1985. Mau Novi. Maaf ini, Mbak Novi, tolong perhatikan di bagian pinggang ya. Bagian pinggang diperhatikan karena unsur airnya kurang dan berkaitan dengan usus besar BAB. Ini banyak ide, Mbak Novi ini banyak ide. Ya, berani mengambil risiko. Ini berisiko. Sekarang perhatikan yang lebih penting adalah organ mana? Organ pinggang berkaitan dengan ginjal, bladder sama kantong kemih. Yang kedua berkaitan dengan paru-paru dan usus besar. Itu yang dirawat. Jika itu dirawat dengan baik, astungkara akan menjadi simbang, sehat pun akan terjadi gitu. Ya. Oke. Nah, itu ringkasannya ya Monovi ya, selebihnya nanti japri. lagi satu. Beli Eka. 14 Juni 88. 14 Juni 88. Ini 14 Juni Mungkin langsung sekalian di spill, Ji, 1988 ya. Kalau di spill sekalian kira-kira sakitnya apa gitu yang memungkinkan? Oh, bisa. kalau ini berpotensi problem ada di mana? Karena ini unsur apa yang kurang? Yang kurang adalah unsur tanah. Tanah itu berkaitan dengan lambung dan limpa. Keseimbangannya terganggu sama pencernaan. Ya, benar itu? Nah, itu. Inilah hebatnya sebenarnya pengobatan tradisional secara holistik. Iya. Dan tepuk orangnya nyidang aja itu loh. Iya, diagnosanya pasti ya. Iya, ini benar-benar laki-laki ini berani sebagai pioner. Yang perlu diperhatikan cuma itu aja di bagian pencernaan, yang lainnya astungkara baik. Nggih.
Ya itu. Jadi buat kamu yang pengen nanya lebih ya, boleh langsung japri atau mungkin cari sosial medianya Ji Jung Kumis. Ya, Dajung Kumis namanya. Nah, yang akan lebih spesifik sedikit nih Kiji ya. Kalau tentang obat-obatan nih kan ada istilahnya kita mengenal lontar taruh permane nih ya. Artinya tanaman-tanaman yang sebenarnya ada di sekeliling kita tapi kita nggak tahu. Misalnya luka jatuh beset kita langsung ke apotek. Padahal pakai kunyit bisa ini. Pakai kunyit juga bisa. Demikian juga kalau sudah luka, berat dan sebagainya, ambil getahnya daun ini ya. Napi ini kan. Kamu jatuh apa? Bunga Jepun. Itu pakai cepat kering. Itu tidak ada namanya kaku dah. Kalau getah jarak sih gimana Ji? Getah jarak. Boleh tapi lebih bagus getah ini ya. Oh, getah Jepun lebih bagus. Oh iya. Kalau luka getah Jepun kunyit. Nah itu jangan kaputik dulu biar nggak panik. Iya. Ya kalau yang basic deh kayak sakit kepala, lemes ini kan Gen Z banyak nih Ji. Ya kerja lemes demam gitu Ji. Itu gimana caranya Ji kita Ji? Kita kembali seperti yang itu tidak langsung melihat sakitnya seperti ini bukan itu. Biasanya kalau tanya klien itu saya sakit kepala, tapi kembali saya tanya tanggal berapa lahirnya, hari apa lahirnya. Nah, kalau itu biasanya tidak sedikit orang itu sakit kepala diawali dengan masalah di lambung. Nah, kalau di alam itu kepala dengan kayu. Jika kayunya layu kan bukan daun kayunya itu disiram, tapi kan akarnya tanahnya disiram. Makanya perlu waktu. Nah, seperti saya bilang tadi perlu regenerasi sel, lambung diperbaiki, sakit kepala pun akan hilang. Ya. Demikian juga kalau kayu terlalu besar, pikiran terlalu besar ke sana kemari dan sebagainya, pola makan tidak bagus, lambung akan salah. Kalau di alam, kalau kayu terlalu besar, tanah pun akan terjadi pecah, rusak tanahnya. Nah, itu semua terkait. Oh, berarti tetap basicnya itu atau acuannya itu adalah setiap orang berbeda-beda ya Ji? Ya betul. Untuk penanganannya itu. Betul. Walaupun misalnya obat yang mungkin dari Aji sarankan, misalnya obatnya niki jahe gitu misalnya. Tidak semua yang batuk harus dikasih jahe Ya begitu Ji. betul. Terus sebagai orang awam gitu Ji yang harus merawat kesehatan kita mungkin apakah pengobatan seperti ini atau maintenance kesehatan seperti ini juga ada kaitannya Ji kayak masak itu kan pakai bumbu nih Ji. Terus atau kita misalnya mengonsumsi makanan sehari-hari, apalagi sekarang Gen Z kan banyak yang olahragawan ini. Ada yang baru-baru ini terungkap katanya lebih bagus dengan menggunakan gula Bali atau gula aren itu ketimbang kita beli energy gel seperti itu misalnya. Nah, apakah ada hal-hal lain yang masih sama seruang lingkup itu Ji? Nah, daripada kita pakai penyedap mending pakai ini apakah gitu Ji? Ya, daripada pakai penyedap mungkin pakai daun salam sama ini kan tidak bisa pakai ya. Cuman permasalahan yang terjadi sekarang itu semua orang ingin praktis. Tapi kan tidak selamanya praktis itu kan memberi keuntungan. Memang praktis satu sisi ada problemnya kan itu. Iya, itu ruobinedo namanya. Tidak ada semuanya baik gitu. Nah, ini kalau masalah ramuan itu memang namanya ramuan ya. Pasti terdiri lebih dari satu bahan yang kita olah. Memang ini membutuhkan pengetahuan juga. Jangan sembarang bikin. Karena apa? Kalau kekurangan berarti tidak maksimal juga dosisnya. Kalau lebihan juga harus lebih banyak minum air. Ini butuh waktu untuk belajar entah itu gurun-gurun atau belajar ke orang yang sudah biasa atau ke kampus kan itu jauh lebih bagus. Kalau sekarang juga banyak yang namanya privat itu belajar itu. Asal satu ada kemauan juga. Di samping itu semua orang yang mau belum tentu akan jadi. Nah, ini perlu passionnya dia. Kalau sudah di passion sedikit belajar akan melekat dan akan jadi gitu. Makanya di sini perlu kita tahu passion, tahu kelemahan dan kelebihan ada pada diri kita. Nah, sehingga ke depan lebih gampang kita maintenance. Kadang-kadang kita lebih tahu orang lain daripada diri kita. Kan itu permasalahannya. Iya. Ini pasti banyak ini teman-teman yang kemarin itu misalnya lagi perjalanan jauh nih Ji. Lagi perjalanan jauh masuk angin katanya dikerokin atau dipijat atau mungkin langsung beli obat saset diminum untuk mencegah masuk angin. Kalau secara herbal untuk kita yang perjalanan jauh suka touring segala macam gitu Ji, apa yang kita konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita Ji? Kalau daya tahan tubuh untuk bagus untuk jalan jauh itu ya satu selain namanya
bawang-bawangan di Bali ya. Kalau dia ini biasanya sering bawang dayak, itu bagus untuk detox secara alami. Di satu sisi adalah pakai jahe atau lengkuas juga bagus. Kenapa saya bilang jahe? Itu akan memberikan energi buat kita. Tetapi perlu ini ada tetapinya karena nama holistik. Tidak semua cocok jahe. Kenapa? Karena kalau orang mah kasih jahe tambah parah dia. Kan kasihan ya, radang jadinya. Iya. Mah tuh radang. Orang panas dikasih panas kan percuma. Iya. Oh iya, balik lagi holistiknya ya. Iya, Kita betul, harus tahu betul, dulu ya. betul. Nah, secara garis umum Tiang mau mewakili teman-teman Tiang ini, mungkin kamu juga yang nonton, yang kerja kantoran ini kan duduknya lama-lama sekali nih, Ji. Yang paling umum kita tahu kan minum air yang banyak biar tidak ambeien kan gitu, Ji. Iya. Akhirnya pangsing kebus nih. Kalau secara tradisional seperti ini, apa yang mungkin perlu kita konsumsi untuk itu? Kalau Ji? konsumsi yang paling bagus itu adalah tetap yang bilang bawang dayak. Bawang Bawang dayak. dayak kalau di Bali bawang-bawangan. Nah, dulu saya pertama kali bikin ini karena dibuang sama petani. Artinya dianggap gulma. Nggih. Nanti yang berpikir apa ini rasanya bagus. Setelah itu dia yang bikin. Mungkin di Bali saya pertama kali yang bikin ya. Pertama kali bikin, udah itu cek di lab hasilnya bagus, antioksidannya tinggi. Setelah itu yang bikin, udah itu pamer di beberapa tempat. Ini ada tanaman gini. Mulai masyarakat nyoba-nyoba begini gitu. Ya padahal ini di Kalimantan yang paling mahal ini. Ini bawang dayak ini. Padahal di Bali dibuang begitu saja. Karena Dibuang dia sayang ngomong, gitu. So, bawang dayak ya. Jadi cuplikannya mungkin bisa kamu tonton sendiri lah guys. Om Swastiastu, teman-teman yang berbahagia. Herbal Jumpumes akan bikin produk yang berbasik bawang berlian atau bawang dayak. Pertama kali setelah kita panen, kita pilih dulu. Bahannya pilah dan pilih ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kita melakukan pemilihan bahan, maka langkah selanjutnya yang kita lanjutkan adalah dengan penimbangan. Penimbangan, kenapa tidak penimbangan? Agar mendapatkan hasil yang sama. Yang bikin sekarang atau kapanpun itu hasilnya sama. Makanya harus ada standar penimbangan. Jadi kalau sudah bersih seperti ini, habis dicuci dari air yang mengalir, kita lanjutkan tingkat berikutnya, tingkat perajangan. Kita masuk ke mesin. Perajangan. Kalau sudah ini seperti ini, sudah hancur, maka kita tingkat selanjutnya kita akan lanjutkan ke masukkan ke mesin instan. Oke. Sekarang bahan yang telah kita olah yaitu bawang berlian setelah menjadi hancur ini kita masukkan ke mesin. Ini mesin instan bersama gula dan bahan-bahan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan, seperti serai, udah itu pandan wangi. Kita panaskan, setelah itu nanti diputar. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Setelah itu baru akan menjadi kristal. Setelah jadi kristal, kita tempatkan di tempat yang bagus sampai dingin. Besok baru kita proses untuk penepungan. Oke. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Oke. Selain produk bawang dayak kan Ajik juga mengolah dari tumbuhan-tumbuhan lain kan ya, untuk istilahnya dijadikan sebagai obat herbal kan Ji. Ajik itu memproduksi, apakah sudah ada pohonnya mungkin dari kemudian Ajik kelola sampai jadi produk, atau dari nol Ajik proses sampai akhirnya bisa dikonsumsi secara praktis dalam bentuk obat herbal Ji? Terima kasih Niki, pertanyaan sangat menarik ya. Mudah-mudahan pemirsa juga yang berkesempatan bisa tahu. Saya ini mulai membuat ini dari pertama saya ada petani khusus. Ya, petani khusus. Kenapa nyari petani khusus? Karena jika
tanaman ini benar organik baru bagus. Iya, karena kalau ada kandungan kimianya itu anggap dari tanah itu biar menjadi organik kan perlu waktu 5 tahun. Iya. Ya, perlu proses 5 tahun. Nah, kebetulan saya ini ada ada petaninya. Ya, seperti di Taro ada, di Singaraja ada juga tanaman yang butuhkan. Udah itu ada di Karangasem, di Bangli. Ya, saya lebih mengutamakan tanaman yang ada di Bali. Kenapa demikian? Tanaman di Bali lebih ada upacara dan sebagainya. Itu menurut keyakinan saya. Gitu. Ada energinya gitulah. Energi itu kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dibuang. Ya cuman berpindah, itu berpindah posisi. Nah, yang niki dari petani yang pilih anggap seperti jahe merah, kunyit putih, temulawak. Itu biar berhenti pertumbuhannya sehingga zat aktifnya maksimal. Ya, niki yang ambil, yang pilih, udah itu setelah sortir udah itu dicuci di air mengalir. Setelah itu ada pemarutannya. Setelah diparut yang tambah dengan seperti serai, tambah seperti dengan pandan wangi, ada gulanya juga. Udah itu kebetulan ya saya memberanikan diri saya mencoba, namanya semua ada risikonya ya. Tetapi biar bisa memudahkan juga kerja. Yang ini ada mesinnya. Setelah itu setelah kering tiang baru laku penyelipan. Udah itu pengemasan. Ya, pengemasan udah itu langsung yang bisa untuk di packing. Tiang lakukan sendiri ini semua ini. Sampai saat ini belum ada yang. Kenapa demikian? Karena tiang pernah coba dengan komposisi yang sama. Adik suruh mengolah, hasilnya beda. Nah, mungkin kalau di Bali bilang bahannya sama, hasilnya beda. Itu pertanyaan yang berikutnya tuh. Kan otomatis semua orang yang nonton podcast ini ya, ada yang nyatet mungkin sekarang, gini caranya, tapi kan belum tentu outputnya seperti itu. Betul. Yang tanyakan adalah, Ji, ini semua ada dasar sastranya, ini semua ada dasar pengetahuannya, ini semua ada dasar atau sumber keilmuannya, Ji. Iya betul. Nah, Adi sendiri dalam sebelum membuat ini mungkin temulawak, jahe merah, kunyit putih segala macam, itu researchnya gimana, Ji? Apakah Haji ini dulu bisa ngambil dari sini nih terus Haji terapkan, atau memang Haji mendalami secara spesifik untuk pengobatan tradisional ini sebelum jadi produk? Begini tuh guys, kalau masalah nike memang kalau ceritanya pahit juga ya artinya. Kalau pahitnya kenapa demikian? Banyak kalau dibilang bisnis banyak ruginya, tapi yang berpikir begini, kerugian atau kerusakan yang di awal itu ada investasi buat yang untuk mendapatkan untuk berikutnya. Tidak masalah kalau yang bikin rusak udah biasa itu awalnya. Pas waktu itu masih kerja kebetulan di bank ya, kerja pas hari Minggu, pokoknya bikin hari ini banyak saya bisa bikin dari jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari, tahu semuanya tidak jadi. Itu bahan sekitar 20 kilo semua nggak jadi. Bingung saya. Udah itu berhenti, ditanya sama istri, apa ini mau dilanjut apa gimana? Nanti yang berpikir, dulu saya dibeliin perusahaan rugi, saya berani jalan dan bisa menjadi untung. Kenapa yang saya harus kerjakan sendiri untuk orang lain, tidak berani dengan tantangan ini? Saya lanjutkan. Dari ini dia belajar, kandungannya seperti ini. Umurnya segini kurang bagus. Itu semua yang lakukan dan uji coba, dan cobaan juga pada diri sendiri gitu. Dari diri sendiri. Kenapa demikian? Diri sendiri dan keluarga. Sejauh mana tingkat efektifnya gitu. Berarti ini di uji cobakan sendiri ke harus keluarga juga. Jangan orang lain dicoba. Artinya begini, kalau bahannya rusak atau ada tidak bagus sedikit, lebih baik saya buang, Gus. Kenapa demikian? Buat apa saya senang di atas penderitaan orang lain? Gitu. Tujuan saya ini utamanya apa? Membuat ini agar orang itu menjadi sehat dan baik. Buat apa saya dapat uang, orang menjadi sakit? Iya. Tapi Tiang mungkin ini dari sudut pandang Tiang sendiri, Jing. Aji kan sangat terbuka dalam memberitahu prosesnya seperti apa. Kemudian bahan-bahannya, tumbuhannya apa saja. Apa Aji istilahnya tidak takut, Ji, dengan kedepannya suatu saat semua orang bisa bikin ini, Ji, nanti? Semua orang bisa bikin, tapi semua orang hasilnya belum tentu sama. Gitu.
Iya. Sama seperti belajar jadi guru. Dari 40 guru yang siswa belum semua jadi guru. Walaupun dikasih pengetahuan yang sama. Salah satunya Tiang. Aduh, lulusannya kemana akhirnya dapatnya di mana. Tapi semua ada jalannya masing-masing. Iya. Itu yang perlu kita sadari. Katanya untuk menjaga kesehatan, untuk memaintenin sebuah kesehatan kita awalnya dari pikiran, dari pola hidup. Bahkan tidak jauh kaitannya dari profesi yang kita jalani juga Ji. Kadang-kadang berkaitan dengan rezeki yang bersing lah pipis, mulai dari stres, semua komplikasi tubuh tiba-tiba kumat kan begitu Ji. Apakah dari sudut pandang kelahiran, secara pendekatan holistik dari penyembuhan Haji ini kita bisa tahu Ji, ini enggak cocok nih ngambil kerjaan ini, harusnya cocoknya ini, mungkin rezekinya bisa lebih banyak dapatnya, sehatannya jauh lebih maksimal. Apakah bisa Ji seperti itu Ji? Terima kasih Gus. Nah, semakin menarik nih pertanyaannya. Semakin menarik, semakin menukik. Begini Gus. Tiang pelajari itu dari kelahiran orang. Tidak hanya baca. Iya. Tetapi saya aplikasikan. Iya. Di satu daerah dengan daerah lain dengan kelahiran yang sama, dengan pekerjaan yang diambil saat ini sama. Salah satu yang udah coba tuh kebetulan yang satu buka usaha di Gianyar, yang satu buka usaha di Bangli. Iya. Nah, udah itu yang di Gianyar kan langsung down jatuh. Di Bangli baru mulai. Saya tanya, anak kelahiran ini rame ya gininya? Oh ya, napi kalau pas rame langsung uangnya habis. Kadang-kadang sepi, berarti kan nggak cocok. Artinya apa? Kerjanya perlu passion guys, perlu diri sendiri apa menjadi passion kita. Berarti kelahiran itu menentukan passion seseorang. Menentukan. Yang Tetapi kan tidak sedikit orang itu anaknya pintar, bapaknya punya uang banyak, karena bapaknya ingin jadi dokter tidak tercapai, anak suruh jadi dokter. Memang anaknya tamat kedokteran, tapi kan tidak jadi dokter akhirnya. Itu ada teman saya seperti itu, anaknya jadi lulus kedokteran, ijazah dikasih bapaknya, dia sekarang jualan bunga. Walah, iya sekuat itu berarti sebuah kelahiran Ji. Tapi kenyataan seperti itu. Iya kenyataannya ya. Iya. Ji, boleh lagi sekali aja Ji. Mungkin kalau dari sudut pandang profesi yang sebenarnya cocok untuk diambil yang kaitannya lebih ke kesehatan seperti itu Ji. Dari teman saya mungkin ada request guys, Limang. kelahiran Limang. 31 Juli 87. 31 Juli ya? 31 Juli. Nah coba nih gini. Buat yang potong video ini jadi potongan TikTok, jangan lupa tag kita ya guys di RRI 31 Juli 19. Niki sebenarnya bisnis bagus. Bisnis. Ya, cuman sama seperti Gus nih. Nah, karena masih penuh ada tekanan dari orang lain. Ada tekanan orang lain. Ini harus keluar dari ini. Ini unsurnya kayu. Kalau bisnis banyak, ide banyak sekali Bapak ini, banyak ide. Tapi saran saya satu, jangan semua diambil, maksimal ambil 3 karena akan menyusahkan diri sendiri, karena keserakahan akan muncul soalnya. Ya, itu baru dari numerologi. Kalau sekarang dari kelahiran menurut Warige Bali hari apa lahirnya Pak? Oh, Warige Bali beli. Otonnya hari apa? Otonan beli. Bude klion pang, matal uyi. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, saya bantu cari dulu ya. 31 Juli 87 ya. 31 Juli. Ini banyak dipotong di TikTok ini yakin. Aduh. 31 Juli 87. Sabar yang cari. 19. Alon-alon Ji, aman Ji. 31 Juli. Ini lahirnya hari Jumat. Sukro Wage. Orangnya perasaan ini, sering korban perasaan untuk orang lain. Sering berkorban perasaan untuk orang lain. Ampunan niki menyiliang pipisnya, nage sing juari niki. Wage. Ada nang ide tulung, besing idang berusaha sih nulung. Sukro Wage, uye. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat niki kukuh juga pendiriannya. Wage mengatur, uye sinto lana ukir kendor lalu gumra pergi regadan iso. Kuning langkir masih pujut pang korup lagi tamir mangkung mata uye. Ini sebenarnya gampang cari uang ya.
Tapi jangan yang namanya buka kuliner, jangan. Kalau di megang di bidang keuangan bagus. Kalau jadi promosi bagus karena ada airnya. Marketing bagus gitu. Marketing utama berkaitan dengan logam akan mendapatkan hasil yang bagus. Begitu. Wih. Kenapa dia bilang begitu? Karena di dalam hidup ini, apapun profesi atau pekerjaan kita, tetap ada 3 tamu yang datang, Gus. 3 tamu. Ya. Siapa aja nih Kiji? Si harta, Iya. si sukses, Nggih. si cinta. Harta, tahta, jodoh. Sekarang mana yang mau dicari? Yang pertama kali tamunya. Misalnya Gus bekerja di mana misalnya? Apanya Pak yang utamakan Gus? Harta, sukses dan cinta. Mana? Suksesnya dulu. Nah, ini banyak. Kalau sukses kan diawali dengan ini, ada cinta harus. Jika kita melakukan pekerjaan dengan cinta, lewat pun waktunya tidak masalah karena mencintai pekerjaan itu. Nggih. Ya seandainya Gus punya bawahan seperti itu, Nggih. berani loyal dengan waktu, berani nggak memberikan fee? Berani. Oh berani, berarti dapat harta kan? Dapat. Sukses terjadi kan? Iya. Cintalah yang pertama datang. Sudut pandang kita harus diubah, teman-teman. Cinta yang datang pertama. Iya. Kenapa? Karena semua hidup ini karena cinta. Dunia pun tercipta karena Iya, cinta ya betul, dia. itu ya. Oke, dari kelahiran kita bisa tahu profesi yang sebisa mungkin tidak akan bikin ya kita stres lah, terlepas dari yang namanya belenggu. Iya, betul. Stres kan termasuk penyakit juga ya. Ji? Iya, karena merasa tertekan, Nggih. karena tidak mencintai pekerjaan itu, Nggih. kan stres muncul. Iya. Memang pikirannya dirusak kan, sakit Nggih. jadi kan? Iya, makanya orang bilang 80-90% dari pikiran. Nggih. Awal pikiran terjadi karena ada cinta di pekerjaan itu, bukan karena ada uang. Iya. Jika ada cinta, kerjaan suatu perusahaan dengan cinta, sukses pun akan terjadi. Iya. Orang kerja misalnya kalau tanpa dasar cinta nih kan ya, belum waktu pulang terus lihat jam aja, jam berapa nih saya mau pulang. Nggih. Tapi saya lanjut ngalir dikit Nggih. karena mencintai. Nggih, pulang jam 4 jam 3.50 udah prepare Ji. Ya, yang relate potong jangan lupa tag ya guys. Aduh. Kelahiran yang menentukan kesuksesan, menentukan kesehatan. Nah, Betul. ada tidak Ji kalau misalnya dia yang memang terlahir ini punya istilahnya sudah membawa riwayat penyakitnya sendiri. Kayak yang misalnya dibilang asma itu dari SD baru yang tahu asma. Karena kebetulan ada alergi obat, jadi kan tidak bisa mengonsumsi obat kimia, jadi semua mengandalkan yang herbal, mengutamakan itu. Ada yang nyuruh renang, terus ada yang nyuruh untuk lebih banyak meboreh katanya. Apa sebenarnya Ji yang perlu kita ketahui atau perlu kita sikap yang harus kita ambil untuk kita tahu, oh kita nih sekarang seperti ini loh gitu. Begini Gus, kalau masalah kesehatan memang tidak terlepas dari kelahiran kita. Seperti dari awal yang sampaikan, jika tanggal ini lahirnya kelemahan di sini itu harus dirawat. Dirawat. Itu ya dirawat bagian yang lemah itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang bagus pun akan menjadi rusak jika kita pola makan tidak bagus kan itu. Iya. Nah, makanya ada dari genetik, ada dari memang kelahiran kita seperti itu. Ya. Nanti kan muncul nih, oh ini kok kenapa lengkap, kenapa saya sakit? Genetik. Iya. Ya. Oh ini ada yang kurang, memang seperti ini sakitnya. Nah, bagian yang lemah itulah kita rawat. Iya. Iya. Apalagi misalnya contoh ini Kang alergi atau mah, terus minum dingin. Sudah yang tidak boleh terus diminum. Kalau yang itu ada kalian seperti itu saya tidak terima. Ya sudah. Kenapa? Karena hanya saya yang bersemangat, Iya. yang berobat tidak bersemangat buat apa? Karena tetap hukum segitiga nih ke Iya. pengobat, pasien dan Tuhan. Iya. Pengobat semangat, pasien semangat. Kalau tanpa seizin Tuhan tidak terjadi. Iya. Maka sampai sekarang yang bilang tidak ada orang sakti yang lihat itu. Iya. Yang sakti cuma Tuhan. Nggih. Aneh ngaku sakti liu. Ya, jangan sakti-sakti nanti banyak yang nantang pembuktian ini. Viral lagi, janganlah. Kalau pendekatan holistik yang Aji terapkan saat ini sudah berapa tahun Ji berlangsung? Kalau tiang dari kuliah di Ayurveda sudah
ini ya dari 2011. Nggih. Baru sih dari tahun 2011 ya. Berarti isu-isu terkait dengan jangan belajar Ayurveda ini, soalnya kadang ilmu ini nih bisa diterapkan ke arah-arah yang negatif seperti itu. Apa sih Ji sebenarnya yang membuat dilema itu bisa muncul gitu? Itu kan baru tahu kulitnya aja, casingnya aja. Nggih. Karena orang tuh tidak mau masuk aja biar tahu. Karena semua ilmu itu kan positif sebenarnya. Nggih. Tergantung penggunaannya gimana. Gitu. Semua pisau itu tergantung bagus. Iya. Sekarang siapa yang pakai? Nggih. Pisau tajam untuk motong buah bagus. Nggih. Tapi pisau tajam untuk membunuh orang kan bagus. Iya. Tetap pisau juga. Iya. Jadi semua pengetahuan sebenarnya bagus. Tetapi bagaimana kita melaksanakan atau menggunakannya? Iya. Ya. Oke. Kalau yang Aji terapkan sekarang pendekatan holistik ini kan sangat jarang Ji. Sangat jarang sekali kita temukan gitu. Lebih banyak mungkin yang sekarang aja spa udah di mana-mana. Pijat titik titik akupuntur apa segala macam gitu. Kretek juga kan ini. Apakah ada kaitannya Ji terkait dengan dari sudut pandang Ayurveda sendiri, kaitan antara kesehatan tubuh seseorang itu dengan tanaman-tanaman obat atau mungkin makanan-makanan yang dia konsumsi secara jangka panjang Ji? Karena kan diagnosisnya tuh mungkin di umur sekian baru kita tahu gitu. Kayak kanker misalnya Ji, ini kan dulu orang baik-baik aja kok tiba-tiba tumbuh sel kanker gitu kan. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, kanker itu tidak terlepas juga dari pikiran. Maka jangan sering memendam masalah. Iya. Kalau memendam masalah energinya tidak bagus, maka akan terjadi stagnan. Orang kanker kan ada stagnan, pembuluh darah stagnan. Iya. Artinya tumbuh yang tidak normal gitu jadinya ya. Iya. Jadi menjadi kanker. Salah satu tetap berbaiki pikiran. Nah, berkaitan dengan ini yang udah bilang tadi itu berkaitan dengan tanaman. Tapi kita tetap juga pengobatan itu dari dalam dan luar. Iya. Dari dalam dengan minuman ini bagi orang yang sehat menjadi obat, bagi orang yang sehat menjadi minuman, bagi orang yang sakit menjadi obat. Tetapi tidak terlepas harus kita menekan bagian mana. Iya. Ya, menekan bagian mana di dalam tubuh biar bisa terangsang dan bangkit. Nah, niki kalau tiang kebetulan ya belajar juga tentang prana, tentang terapi keretek, akupressure dan lainnya karena tiang suka belajar itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan dari luar dibantu dengan nutrisi dari dalam, proses penyembuhan akan jauh lebih bagus kan. Nah, ya kalau total sekarang Aji ada berapa tanaman obat yang sudah Aji kelola menjadi obat herbal siap dikonsumsi gitu Ji? Niki kan ada 8 dan yang lainnya untuk pasien-pasien juga ada ya. Ya, ada yang selain sesuai 8 niki kebutuhan. masih banyak. Masih ada lagi yang ya? lain. Niki juga mau bikin minyak, sedang proses izinnya udah juga beli. Ya, minyak udah bikin juga. Oke, nah untuk proses dari apakah satu obat ini mengkhusus untuk penyakit tertentu misalnya atau mungkin dia spesial gitu Ji, misalnya jahe merah nih Aji produksi hanya untuk penyakit ini, penyakit A, atau satu obat ini berfungsi untuk segala macam penyakit bisa sembuh atau gitu Ji. Ini yang menjawab keresahan aja. Kan orang tuh males Ji, pasti Ji. Aduh biar enggak belinya banyak nih, belinya satu tapi manfaatnya sejuta. Nah gitu. Pengennya yang sederhana tapi maunya banyak. Hampir semua orang ingin praktis seperti itu. Tapi tubuh ini kan tidak seperti itu. Iya. Ya. Bagian mana yang perlu tambahan, yang mana tidak perlu tambahan. Kan itu yang penting. Kalau tiang ini sering combine antara satu dan lain yang kombinasi terlalu sakitnya. Contohnya misalnya orang emah itu problem di mukosa dinding lambung. Satu mungkin karena pikiran, yang berikutnya pola makan tidak bagus. Iya. Ya, niki kita bantu dengan apa? Berarti sama seperti luka. Kalau luka kan bersihkan dulu nih. Konsep yang ada bersihkan berarti kita pakai detox secara alami bawang belian. Kalau sudah bersih diobati dinding lambungnya, mukosanya, kita pakai kunyit putih. Nah, combine antara kunyit putih sama bawang belian atau bawang dayak itu untuk membantu proses penyembuhan orang mah. Kalau memang ada masalah di hati, yang kombinasi apa? Kombinasi bawang belian dengan temulawak. Kecuali masalah hatinya jomblo agak susah tuh Ji. Oh itu lain itu. Yang bergerak obatnya yang bergerak-gerak. Nah. Aduh.
Nah, ini dari Obat Niki pertanyaan tiang pribadi, Ji. Kalau kamu punya pertanyaan langsung aja gaskan. Kalau seandainya konsultasi sarang Ji Gung, apakah langsung datang ke Gerian Ji atau kita boleh lewat online Ji? Mungkin menghubungi aja lewat Instagram atau lewat Facebook. Pasti banyak yang pengen tahu, aduh tiang kelahiran ini sakit tiang apa aja ya, pengen nanya sama Ji Gung gitu. Boleh kalau mau datang boleh dengan senang hati. Nah, tapi tetap kontak dulu karena waktu saya nggak jelas gitu, nggak jelas waktu saya gitu. Yang mau di WA juga bisa, kita bantu lewat WA. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa, karena saya nggak pakai alat khusus seperti, maaf ya, pengobatan modern harus pakai alat gini, saya nggak pakai. Cuma cukup dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Semoga seizin Tuhan saya bisa bantu. Iya, melalui pendekatan holistik itu ya, Ji. Jadi bisa uning, di sini pengobatannya di sini. Jadi buat kamu yang nonton guys, kalau pengen tanya-tanya sama Ji Gung misalnya, nah itu bisa langsung drop di kolom komentar aja. Kak, Min, aku mau tanya. Nah langsung nanti kita direct lah ke Ji Gung sebanyak mungkin. Yang nggak pengen muncul di kolom komentar juga nggak apa-apa, langsung di DM aja ke akun-akun kita ya guys. Di semua akun RRI Singaraja, baik di YouTube, Instagram, TikTok ataupun Facebook kita gitu. The last Ji, apa yang pengen Haji sampein sama penonton kita, terutama mereka yang sangat tidak aware dengan kesehatan. Foya-foya aja dulu, kan udah ada obat yang tidak merawat itu. Kemudian juga yang hanya mengandalkan terus saja mengandalkan obat kimia seperti itu. Yang ujung-ujungnya kan kecanduan obat gitu, Ji. Ya, bagi pemirsa yang berbahagia, marilah kita sayang diri kita. Yang menyayang diri kita cuman kita. Walaupun saya memberitahu tidak ada gunanya, karena keinginan dari dalam itu yang paling penting. Mau Anda sehat selamanya, apa sekarang enak akhirnya sakit, itu semua pilihan pada Anda. Lebih baik kita rawat kesehatan, jangan sampai setelah sakit baru menyadari dan baru berobat. Kenapa demikian? Nanti sehat menjadi mahal. Tetapi kalau dalam tindakan preventif, sehat itu tidak mahal. Kenapa? Karena sudah lebih dini kita melakukan perawatan. Ya gitu yang perlu dilakukan. Mari kita semangat, jangan terisu dengan ya terlalu banyak namanya promosi dan sebagainya. Pelajari diri sendiri, siapa diri Anda, apa problemnya, potensi masalah kesehatan, dan apa job description yang cocok, passionnya, pelajari dulu diri Anda sendiri. Kalau mau tahu boleh hubungi saya. Semoga alam merestui. Astungkare. Ji Gung matur sukses semua Ji Gung. Sami-sami. Sudah berkenan berbagi. Sami-sami. Mungkin kalau ada pertanyaan lain dari netizen kita tanyain lagi boleh ya Ji Gung. Mungkin di next episode atau gimana ya. Dengan senang hati. Buat kamu yang nonton episode ini, thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Yang punya pertanyaan langsung drop di kolom komentar aja. Yang pengen private juga langsung DM aja. Thank you. See you on the next video. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.